Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita sama-sama manjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menetapkan dan menginstruksikan kepada kita agar kita semua tidaklah mengabdi hanya kepada Allah semata-mata. Yang keduanya, Allah menetapkan kepada kita di samping untuk mengabdi kepada Allah agar berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan bahwa rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan, Tuhanmu telah menetapkan agar kalian tidak mengabdi hanya kepada Allah dan wa bil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Al-Isra 23. Dan di dalam surah Luqman dinyatakan pula wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkurli wa liwalidayka wa ilayyal masir. Kami memesankan pada manusia, kata Allah, tentang kedua orang tuanya yang ibunya telah mengandung dia penderitaan di atas penderitaan, lalu memisahkannya setelah 2 tahun. Maka apa perintah Allah, pesan Allah, agar engkau bersyukur padaku, kata Allah, dan bersyukur kepada kedua orang tua. Ngabdi pada Allah dan bersyukur, berbuat baik kepada kedua orang tua itu adalah langkah untuk kita mendapat kesuksesan, mendapat kebahagiaan, mendapat ketenangan, mendapat keuntungan kehidupan, baik kehidupan kita sekarang ataupun kehidupan nanti di akhirat nanti. Makanya perlu kita ingat bersama bahwa Rasulullah pernah menyatakan ridho wa fi ridhol walidain wa sukhtu wa fi sukhtil walidain. Restu Allah akan dibarengi dengan restu kepada kedua orang tua, dan murka Allah akan dibarengi dengan murka kepada kedua orang tua. Maka mari kita dengan berbagai cara bagaimana kita mendapat restu ridho dari kedua orang tua kita agar kita memperoleh kebahagiaan. Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa untuk mendapat ridho pada kedua orang tua, imma kalimatnya dengan kalimat birrun, berbuat baik, atau dengan kalimat ihsan yang artinya sama, berbuat baik pula. Sidang Jumat yang berbahagia, Syekh Al-Yafi pernah bercerita, pernah mengisahkan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam pernah Allah memberikan waktu kepada Nabi Sulaiman agar berjalan di tepi laut, dan kata Allah akan melihat ajaban, keanehan yang luar biasa, kekaguman yang luar biasa. Maka atas dasar waktu itulah Nabi Sulaiman pergi ke pinggir laut bersama pasukannya. Pasukan Nabi Sulaiman itu minal jinni wal insi, dari bangsa jin dan bangsa manusia. Setelah sampai di pinggir laut, Nabi Sulaiman melihat ke kanan dan ke kiri, tapi tanpa melihat ada keanehan-anehan yang Allah makhlukkan itu sendiri. Maka dipanggillah Ifrit. Ifrit itu pasukan Nabi Sulaiman dari bangsa jin yang Allah nyatakan, yang dimana Ifrit pernah menyatakan kepada Nabi Sulaiman, aku sanggup an atika bihi qabla an taqawuka min maqamika. Ifrit dari bangsa jin itu pernah menyatakan di hadapan Nabi Sulaiman, aku sanggup memindahkan singgasananya Ratu Bilqis sebelum engkau turun dari mimbar. Padahal jarak antara kerajaan Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis berapa puluh ratus kilo ada. Tapi dalam waktu sejenak Ifrit itu sanggup untuk memindahkannya. Maka dimintakan ke Ifrit itu, hei Ifrit, coba berselam ke dalam lautan
Kalau engkau menemukan sesuatu ajaban keanehan itu, maka angkat dan bawa ke hadapan. Maka menyelamlah iblis dari bangsa jin itu. Dalam perjalanan yang sangat lama, lalu iblis itu kembali ke hadapan Nabi Sulaiman dan menyatakan, ya Nabi, aku tidak menemukan sesuatu. Lalu dimintakanlah iblis yang kedua dari bangsa jin pula. Pergilah engkau, engkau akan menemukan apa bahwa hadapan. Iblis yang kedua pun menyelam 2 kali, menyelam dari iblis yang pertama. Tetapi begitu iblis nongol kembali di daratan tanpa membawa apa-apa, aku tidak menemukan apa-apa. Lalu Nabi Sulaiman menyuruh orang yang pada saat itu dapat menandingi dari bangsa manusia kehebatan dari iblis itu sendiri. Wa qala alladzi indahu ilmun minal kitab, dalam Al-Quran dinyatakan dalam surah An-Naml, berkatalah orang yang ada di samping Nabi Sulaiman yang memiliki ilmu dari Alkitab, ana atika bihi qabla ayar qadda ilaika qarfu, aku sanggup memindahkan singgasana ini hanya waktu sekedipan matamu. Sebelum kau mengedipkan mata, singgasana ini akan dibawa. Berarti kehebatan itu orang yang memiliki ilmu dari Alkitab melebihi dari bangsa jin. Lalu disuruhlah orang itu di dalam tafsir dinamakan Asif bin Barhoya. Itu waziruhu, pendampingnya Nabi Sulaiman. Lalu menyelamlah Asif itu dengan 3 kali jarak dari apa yang diselam oleh iblis pertama dan iblis kedua. Lalu sampai pada dasar laut ditemukannya ada kubah. Kubah yang angkat dari dasar laut itu oleh Asif dan ditaruh di hadapan Nabi Sulaiman. Kubah itu mempunyai 4 pintu. Pintu pertama dari Zurrah, pintu yang kedua dari Yakub, pintu yang ketiga dari Jo'ad, dan pintu keempat dari Jabar. Pintu itu terbuka, tapi tak ada satu tetes air pun yang masuk ke dalam kubah yang berwarna tinggi. Lalu diintip oleh Nabi Sulaiman, di dalam kubah itu ada seorang yang sedang sholat. Lalu Nabi Sulaiman memperhatikannya dan masuk melihat orang itu. Setelah selesai orang itu sholat, lalu Nabi Sulaiman salam pada orang itu. Dijawabnya dengan wa'alaikumsalam. Lalu Nabi Sulaiman bertanya, anak muda, orang itu masih seakan-akan usia dalam sangat muda, satu seorang ditanya, apakah yang menyebabkan engkau memperoleh karunia keumpamaan yang sebegini hebatnya? Lalu orang itu bercerita, ya Nabi Sulaiman, aku mempunyai seorang ayah yang mengadu di kursi, yang sudah lumpuh, yang hanya di atas kursi. Wa ummina, ibuku Ummiyana. Aku bakti dan mengurus bapak dan ibuku ini selama 70 tahun. Di saat ayahku menjelang wafatnya, di saat ibuku menjelang wafatnya, aku dengerin ibuku berdoa, Allahumma akwil hayata ibni fi ta'atika. Ya Allah, panjangkanlah umur anakku ini untuk taat padamu. Dan bapakku berdoa pula menjelang hari tuanya, menjelang meninggalnya, Allahumma istaqim waladi fi makani la yakun syaitanu alaihi sabil. Ya Allah, berikanlah kehidupan pelayanan terhadap anakku ini di
di tempat yang mana tempat itu tiada jalan untuk setan masuknya. Maka kata anak muda itu, setelah ayah dan ibu wafat, lalu aku bunuh keduanya. Setelah aku menyelesaikan hak kepada kedua orang tuaku, aku datang ke pinggir lautan. Tiba-tiba datanglah kubah, dan kubah itu membukakan pintunya. Ada dua malaikat yang menjemput aku dan menaruh aku di tempat ini. Lalu kubah itu menyelam di dasar laut itu. Nabi Sulaiman bertanya, sudah berapa tahun kamu ada di tempat ini? Anak muda itu bertanya, aku ada di tempat ini sejak masa Nabi Ibrahim. Oleh Nabi Sulaiman dilihatlah masa Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak sampai masa Nabi Sulaiman itu sudah sekitar usia 1400 tahun. Tetapi itu anak masih dalam keadaan tegar, tanpa keluar uban, masih muda. Lalu Nabi Sulaiman bertanya kembali, kebutuhan hidupmu sehari-hari dari mana? Ketika aku lapar, datanglah seekor burung yang kamu kirim membawa makanan, lalu memidangkannya di hadapanku. Aku makan siang, pagi, dan sore, lalu aku beribadah kepada Allah sampai saat ini. Sidang Jumat yang berbahagia. Ini satu kisah yang terjadi pada zaman Nabi Sulaiman. Itu satu bukti betapa bahagianya dan betapa terpenuhinya kebutuhan hidup kalau birrul walidain, memberikan pelayanan dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Lalu Nabi Sulaiman berkata, hai anak muda, engkau mau ikut aku atau engkau akan kembali? Dia bilang, kembalikan aku ke tempat sini. Maka ubah masuk kembali ke dasar lautan. Sidang Jumat yang berbahagia. Mudah-mudahan Bapak ini mengingatkan kepada kita betapa tidak bahwa doa kedua orang tua kita akan membawa kebahagiaan, kesuksesan, umur panjang, keberkahan, dan akan dipenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada beberapa kisah di dalam Al-Quran betapa tidaknya orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad